Puji Tuhan, saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, sekalipun saya tidak hadir secara fisik, tetapi saya percaya sebagaimana Paulus berkata kepada Timotius, sekalipun aku tidak hadir secara fisik, tapi secara roh aku hadir. Jadi sekalipun kami, pastor di Bethesda, tidak hadir secara fisik melayani saudara, tapi kami percaya, saudara percaya bahwa kami tetap berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi saudara. Kami tetap berdoa sebagaimana Yohanes berdoa untuk jemaat supaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Keluargamu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, bisnismu baik-baik, studi anakmu baik-baik, semuanya baik-baik. Amin. Beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar bahwa saudara dan saya hidup di akhir zaman, benar-benar di akhir zaman, tetapi jangan takut, bangkit, angkat mukamu karena keselamatanmu sudah dekat. Amin. Keselamatanmu sudah dekat dan jangan takut apa yang terjadi di dunia ini. Ada kegemparan, tapi Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang meredakan kegemparan bangsa-bangsa. Dan Dia akan tetap memberkatimu. Amin. Dia akan membuka perbendaharaannya, Dia menurunkan hujan, mengindahkan tanahmu, artinya Dia memberkati pekerjaanmu, Dia mengairi alur bajakmu, membasahi gumpalan-gumpalan tanahmu, Dia membuat semua pekerjaanmu berhasil. Dan Dia akan memahkotai saudara, memproteksimu dengan kebaikannya. Jangan takut, bangkit, angkat mukamu. Dan kita sudah sama-sama belajar apa yang harus saudara lakukan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin saudara menghadapi masalah pergumulan dalam kesehatan, dalam pekerjaan, punya masalah dalam keuangan. Yang saudara butuhkan bukan uang untuk menyelamatkan usahamu. Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah dalam keuangan, mereka berpikir saya butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan saya. No, sesungguhnya yang saudara butuhkan bukan hanya uang. Lebih daripada itu, saudara butuh pengenalan, pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapa Yesus buat saya dalam setiap situasi yang saya hadapi? Ketika saudara mendapat pewahyuan tentang Yesus, siapa Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi hari ini, maka kasih karunia damai sejahtera melimpahi saudara. Saudara menerima jawaban atas semua masalahmu. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat apa yang harus saudara lakukan juga. Ini hal yang praktis, very simple, tetapi ini memberkati saudara. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 9. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Amin. Waktu Allah menciptakan manusia, di ayat yang ke-6 dikatakan, waktu Allah menciptakan manusia, Allah membuat manusia hampir sama, nyaris sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan, dengan hormat. Nah, memahkotai di sini, saya mau saudara mengerti, memahkotai di sini bukan berarti menaruh mahkota di atas kepala seseorang, bukan seperti itu. Nah, kata memahkotai, terjemahannya masih ingat? Dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah atar, yang artinya encircle, to surround, for protection. Jadi, waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengelilingi manusia dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga manusia berkuasa. Karena ayat 7 mengatakan engkau membuat dia berkuasa. Allah menciptakan manusia hampir sama, hampir mirip dengan Allah, nyaris sama dengan Allah. Mengelilingi manusia dengan kemuliaan dan hormat sehingga manusia berkuasa. Kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus merupakan salah satu contoh manusia
yang dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Ada perkataan dalam kuasa, ada kuasa dalam perkataan. Ketika Yesus berkata kepada pohon ara, jangan lagi seorang pun makan buahnya daripadamu. Apa yang terjadi? Pohon aranya mati. Waktu Yesus berkata kepada orang kusta, tahir, orang kustanya tahir. Waktu Yesus berkata kepada iblis, setan yang merasuk seseorang, setan keluar, setannya keluar. Waktu Yesus berkata kepada badai yang mengamuk di danau, tenang, danaunya menjadi sangat teduh sekali, berkuasa. Jadi manusia dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Kata kemuliaan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani terjemahannya adalah kabot, yang artinya glory, honor, splendor. Amin. Dimahkotai kemuliaan dan hormat bukan hanya berbicara tentang ada kuasa di balik perkataan, tetapi juga berbicara tentang proteksi. Saudara bisa bayangkan bagaimana caranya sehingga Adam berkuasa dan bisa mengatur macan, kemudian singa, gajah, binatang yang besar-besar. Bagaimana caranya? Apakah dengan tongkat? No. Dengan perkataan. Ada kuasa di balik perkataan. Adam hanya berkata dan semua tunduk sama perkataan Adam. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah juga berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang ternak, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik, binatang melata yang merayap di bumi bukan hanya berbicara tentang binatang melata yang merayap yang hanya kelihatan secara fisik, secara mata manusia. Tetapi juga berbicara tentang binatang melata yang merayap yang tidak kelihatan secara fisik oleh mata manusia. Virus, kuman, bakteri, ini semuanya mematikan. Betul? Ini semuanya mematikan. Nah, apa yang terjadi dengan kemuliaan dan hormat? Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Alkitab mengatakan dengan istilah yang disebut dengan kejatuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan kehormatan, tidak lagi ada kuasa dalam perkataan, tidak lagi ada proteksi. Sehingga manusia menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mengalami kematian. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Amin, dia memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, karena Tuhan mau saudara dan saya memiliki hidup. Amin, Yesus datang, dia berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan bukan hanya sekedar punya, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kata hidup di sini, terjemahannya dalam bahasa Yunani adalah zoe life. Apa itu zoe life? Hidupnya Allah. Hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membawa hukum dan peraturan buat saudara. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk membuat orang jahat menjadi baik. No. Dia datang ke dalam dunia ini untuk membuat orang yang mati karena dosa hidup kembali. Memiliki hidupnya Allah. Aku datang supaya kamu punya hidup zoe life. Hidupnya Allah. Dan punya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini percaya sama Yesus, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara memiliki hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Zoe life. Hidup yang bebas dosa. Hidup yang bebas kutuk. Hidup di mana maut tidak lagi berkuasa atas saudara. Inilah hidup yang Yesus berikan sama saudara, sama saya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Kata hormat di sini terjemahannya dalam bahasa Ibrani adalah hadar, yang artinya magnificent, beauty. Nah, kata hadar juga pernah dipakai oleh Yesaya ketika Yesaya menggambarkan keadaan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Yesaya pasal 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus di atas kayu salib.
Yesaya berkata begini, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Kata semarak di sini terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah hadar, beauty, semarak, beauty. Semaraknya pun tidak ada, no beauty in him. Jadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesaya menggambarkan no beauty in him. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya pasal 52, di situ dikatakan keadaan Yesus tidak lagi bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Hancur, no hadar, no beauty in him. Kenapa? Karena waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia gantikan posisimu. Dia dihukum oleh karena dosamu. Hancur, no beauty in him, no hadar. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kemuliaan, kehormatan bisa dikembalikan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus bisa dimahkotai kembali oleh kemuliaan dan hormat, kabot, and hadar. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara-saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya sudah dimahkotai kembali dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi pertanyaan saya, seberapa banyak orang Kristen, seberapa banyak saudara yang percaya bahwa saudara sudah dimahkotai kembali oleh kemuliaan dan hormat? Amin. Seberapa banyak di antara saudara orang percaya yang tahu bahwa saudara dimahkotai kembali oleh kemuliaan dan hormat? Kalau saudara dan saya hari ini percaya sama Yesus, saya mau kasih tahu sekali lagi, saudara sudah dimahkotai kembali oleh kemuliaan dan hormat. Ada kuasa di balik perkataanmu, ada proteksi yang sempurna. Dan Tuhan mau saudara bergantung kepada kemuliaan dan hormat yang sudah dikembalikan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Banyak orang yang berkata kepada saudara, jangan mengasihi dunia ini, jangan mengasihi dunia ini, jangan duniawi. Apa maksudnya jangan duniawi? Apa maksudnya jangan mengasihi dunia ini? Kita baca terus terlebih dahulu ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yang kebanyakan orang kasihi, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi perhatikan baik-baik. Ada ketiga aspek, ada tiga hal yang disebutkan di sini. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga keangkuhan hidup. Ini yang ada di dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik. Jadi sesuatu dikatakan duniawi kalau mengandung ketiga unsur ini, mengandung ketiga aspek ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini dikatakan duniawi. Contohnya, bagaimana dengan musik? Banyak orang berpikir kalau musiknya bukan musik rohani, maka musiknya musik duniawi. Apa itu musik duniawi? Musik dikatakan duniawi kalau mengandung ketiga unsur ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Baru dikatakan musik duniawi. Jadi saudara dan saya jangan terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan adalah duniawi. Jangan. Jadi sesuatu dikatakan duniawi kalau mengandung ketiga unsur ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Contoh yang kedua, bagaimana dengan pakaian? Pakaian. Kalau saudara berpakaian yang menonjolkan, karena ini keinginan mata, kedagingan, keinginan daging. Saudara mau menonjolkan bagian-bagian tubuh saudara yang seharusnya hanya boleh dilihat oleh pasangan saudara.
Saudara mau menonjolkan karena saudara merasa lebih pede, merasa lebih cantik. Nah ini keinginan daging, keinginan mata. Nah ini baru dikatakan duniawi. Nah saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah berpakaian yang membuat orang berpikir saudara kekurangan bahan. Banyak orang yang merasa pede, merasa bisa menarik perhatian orang, merasa lebih cantik, keinginan daging, keinginan mata dengan berpakaian yang tidak seharusnya. Banyak orang yang bergantung kepada pakaian mereka untuk kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih pede, kelihatan lebih menarik. Kalau saudara bergantung kepada hal-hal yang demikian, saya mau kasih tahu sama saudara betapa miskinnya saudara. Tuhan mau saudara bergantung kepada kemuliaan, kehormatan yang sudah Tuhan kembalikan kepada saudara, kepada saya. Nah, kenapa orang memiliki keinginan daging? Kenapa orang bisa memiliki keinginan mata, keangkuhan hidup? Kenapa orang bisa menjadi duniawi? Bagaimana cara mengatasinya? Perhatikan baik-baik, kita baca kembali ayatnya dari ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia, jangan duniawi. Jikalau orang mengasihi dunia, jikalau orang duniawi, apa yang menyebabkan orang duniawi? Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terjemahan kasih akan Bapa di sini, the love of the Father. The love of the Father. Kenapa orang bisa menjadi duniawi? Jika orang mengasihi dunia, orang menjadi duniawi. Kenapa? Alkitab mengatakan selanjutnya, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. The love of the Father tidak ada di dalam orang itu. Kenapa orang bisa memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup? Kenapa orang bisa menjadi duniawi? Karena sesungguhnya orang itu tidak pernah menyadari betapa Bapa mengasihi dia. Itu sebabnya juga kenapa orang bisa menjadi iri hati kepada orang lain, menjadi cemburu. Kenapa? Karena orang berpikir, oh Tuhan lebih sayang dia daripada sayang saya. Dengan kata lain, kasih akan Bapa tidak pernah ada dalam orang itu. Orang itu tidak pernah menyadari betapa Tuhan mengasihi dia. Kalau saudara mau menyadari hari ini betapa Tuhan mengasihi saudara, saya percaya saudara akan menjadi orang yang tidak memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Banyak pendeta yang berkhotbah menentang jangan duniawi, jangan memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi tidak banyak pendeta yang mau berkhotbah betapa Tuhan mengasihi kamu. Dan saya percaya kalau banyak pendeta yang mau berkhotbah betapa Tuhan mengasihimu, maka saya percaya ketiga hal ini akan gugur. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan saudara dan saya tidak hanya bisa berkata kepada anak saudara jangan duniawi ya, jangan duniawi ya. Jangan, ini tidak membantu anak saudara. Itu sebabnya Yohanes tahu kenapa orang bisa mengasihi dunia ini, kenapa orang bisa tertarik sama dunia ini, kenapa orang memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yohanes tahu karena kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau saudara senantiasa berkata kepada anakmu betapa Tuhan mengasihi kamu, saya percaya ini akan membantu anak saudara. Tahukah saudara ketika Yesus dicobai iblis, Yesus dicobai dalam 3 aspek ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, ubah batu menjadi roti. Betul? Keinginan daging. Keinginan mata, iblis memperlihatkan Yesus dunia dengan segala kemegahannya. Aku akan memberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Keinginan mata. Kemudian keangkuhan hidup, ada tertulis tentang kau, jatuhkan dirimu, maka ada malaikat-malaikat yang akan menatang kau. Keangkuhan hidup. 3 aspek ini Yesus dicobai. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus menang. Amin. Yesus menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa? Kenapa Yesus menang? Ingat, kenapa orang bisa memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup? Karena orang itu tidak memiliki kasih Bapa. The love of the Father. Tetapi Yesus menang ketiga hal ini. Kenapa? Ayat sebelumnya memberitahukan kepada saudara, kepada saya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka.
Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi sebelum Yesus masuk ke padang gurun, dicobai iblis, apa yang terjadi? Yesus dibaptis. Ketika dia dibaptis, langit terbuka, suara dari surga menyatakan kepada Yesus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Jadi dengan kata lain, Yesus menyadari betapa Bapanya mengasihi dia. Dia memiliki the love of the Father. The love of the Father ada di dalam dirinya Yesus. Itu sebabnya waktu dia masuk ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Tapi karena dia memiliki kasih akan Bapa, dia menyadari betapa Bapa mengasihi dia. Apa yang terjadi? Dia menang. Amin. Menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa? Karena Bapanya berkata kepada dia, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika Yesus mendengar Bapanya berkata demikian, dia menyadari betapa Bapa mengasihi saya. Dia memiliki the love of the Father. Dan dia menang. Amin. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara mau berkata kepada anak saudara setiap hari, "Kamu tahu kamu adalah anak yang paling Papa sayang. Kamu adalah anak yang paling Mama sayang." Saudara berkata demikian, "Kamu anak yang paling Papa sayang, kamu anak yang paling Mama sayang." Bukan karena anakmu baru mendapat nilai yang bagus. Bukan karena anakmu baru membereskan rumah. Atau bukan karena anakmu baru berbuat baik. No. Saudara berkata demikian karena memang dia anak saudara. Karena kamu anak Papa, karena kamu anak Mama. Kamu harus tahu, Papa Mama begitu mengasihi kamu. Kamu adalah anak yang paling Papa Mama sayang. Dan Tuhan juga sayang sama kamu. Dan saya mau kasih tahu, anakmu waktu keluar rumah, pergi ke sekolah, pergi ke tempat pekerjaan, anakmu menang dalam hidup. Amin. Dan ini yang terjadi sama Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Dia memiliki kasih akan Bapa. The love of the Father. Betapa pentingnya saudara menyadari senantiasa saat bahwa betapa kamu adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau yang mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara sudah dimahkotai kembali kemuliaan dan hormat. Yang percaya boleh bilang amin. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Perhatikan baik-baik, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Agar dunia tahu, artinya apa? Saudara bisa memberikan impact kepada dunia ini. Saudara bisa mempengaruhi dunia ini. Bagaimana caranya? Berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan berikan. Kapan? Ketika saudara menyadari betapa Tuhan mengasihimu. Karena ketika saudara menyadari betapa Tuhan mengasihimu, saudara berjalan dalam kemuliaan. Dan saudara bisa memberikan pengaruh, impact kepada dunia ini. Kenapa dikatakan ketika saudara menyadari betapa Tuhan mengasihi saya, saudara berjalan dalam kemuliaan? Ayat berikutnya mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Kami menyaksikan, siapa yang menulis di sini? Petrus. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus dimuliakan bersama Elia, bersama Musa di atas gunung yang kudus? Yesus naik ke atas gunung itu membawa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini surat Petrus. Petrus mengatakan kami menyaksikan. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan. Amin. Peristiwa ini terjadi bukan hanya di Sungai Yordan, tadi kita sudah lihat, tapi peristiwa ini juga terjadi di Gunung yang Kudus. Ketika Yesus dimuliakan bersama Musa, bersama Elia, dan mereka menjadi saksi. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menerima kemuliaan, bagaimana Yesus menerima kehormatan, kapan dari Allah Bapa, kapan Yesus menerima kemuliaan, kehormatan, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ketika bapaknya berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, itulah saatnya Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat. Ini pewahyuan. Ketika datang suara kepadanya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itulah saatnya mereka menyaksikan Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat. Ini pewahyuan. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya ketika saudara senantiasa mau mengatakan, ini very simple, nggak semua orang mau mengatakan, malas mengatakan. Tetapi ini yang saya katakan setiap hari. Kalau saudara mau mengatakan, saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga. Ketika saudara mengatakan, saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga, itulah saatnya saudara dimahkotai kemuliaan dan hormat. Amin. Betapa pentingnya saudara mengatakan hal ini setiap hari, setiap saat, dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Ini very simple, ini hal yang simple tapi powerful. Amin. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menerima kemuliaan, menerima kehormatan. Kapan? Ketika datang kepadanya suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kalau saudara setiap hari berkata kepada dirimu sendiri, akulah anak yang paling dikasihi Bapa di surga. Saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga. Itulah saatnya saudara dimahkotai kemuliaan dan hormat. Ada kuasa di dalam perkataanmu. Dan saudara menjadi orang yang terproteksi sempurna. Diberkatilah saudara. Diberkatilah saya. Ini sangat simple dan sangat praktis. Dan saya mau saudara yang mendengar pengajaran ini, saya mau saudara setiap hari, setiap saat, dalam segala sesuatu yang saudara mau lakukan, dalam segala situasi yang saudara hadapi, amin, saudara senantiasa berkata, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga. Dan itulah saatnya ketika saudara berkata, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan, paling dikasihi Bapa di surga. Apa yang terjadi? Saudara dimahkotai kemuliaan dan hormat. Amin. Ada kuasa di balik perkataanmu. Dan saya percaya saudara terproteksi sempurna. Dan yang lebih penting lagi, ketika ada kasih Bapa dalam hidupmu, the love of the Father, saya percaya saudara tidak akan pernah mengasihi dunia ini. Tidak ada keinginan daging, tidak ada keinginan mata, dan tidak ada keangkuhan hidup. Dan saya percaya saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan mengasihi dunia ini, jangan duniawi. Bagaimana caranya? Simple. Kenapa orang bisa menjadi duniawi?
Karena kasih Bapa, the love of the Father, tidak ada dalam diri orang itu. Amin. Tapi hari ini, saya mau saudara dan saya menyadari betul-betul betapa Tuhan mengasihi saudara. Alkitab mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Amin. Supaya setiap saudara dan saya yang percaya sama dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saya mau saudara mengerti, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, adalah hal yang paling berharga yang Bapa miliki di surga. Kalau saja yang paling berharga dia berikan sama saudara. Artinya apa? Betapa Bapa sangat mengasihimu. Jadi mulai hari ini miliki kesadaran the love of the Father. Percaya bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Kalau Tuhan mengasihimu dan setiap hari saudara mau mengatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan, saya percaya itulah saatnya kamu dimahkotai kemuliaan, kamu dimahkotai dengan kehormatan, ada kuasa di balik perkataanmu, dan kamu menjadi orang yang terproteksi sempurna. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Betapa Engkau mengasihi kami, memberikan anak-Mu yang tunggal, yang terbaik, yang Engkau miliki di surga. Kalau yang terbaik Engkau miliki di surga, Engkau berikan kepada kami, mati, menggantikan posisi kami. Betapa kami menyadari hari ini, kami adalah orang yang paling Engkau sayang. Dan kami percaya, setiap kali kami mengatakan dan setiap kali kami menyatakan, kami adalah orang yang paling Engkau sayang, maka sama seperti Yesus, Petrus menjadi saksi bagaimana Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat ketika datang suara kepadanya yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ketika kami mengatakan dan kami menyadari betapa kami adalah anak yang paling disayang, kami percaya itulah saatnya kami dimahkotai kemuliaan, kami dimahkotai kehormatan, kami menjadi sama seperti manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada kuasa di balik perkataan dan ada proteksi yang sempurna. Betapa pentingnya hari-hari terakhir ini ketika dunia dilanda kegelapan, ketika bangsa-bangsa dilanda kekelaman. Tetapi kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Karena kami adalah orang yang disayang Tuhan. Terang Tuhan akan terbit atas kami. Dan kami percaya Tuhan, pintu-pintu yang baik akan terbuka dalam setiap kehidupan kami. Engkau tutup semua pintu-pintu yang tidak baik untuk kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya kemurahan, hanya kebajikan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami buat orang-orang yang Engkau kasihi. Dimanapun jemaat-Mu berada hari ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah hari ini mereka menyadari betapa Tuhan mengasihi mereka. Mereka memiliki kesadaran the love of the Father. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka mau mengatakan setiap hari, setiap pagi betapa kami adalah orang yang paling disayang sama Tuhan, maka itulah saatnya mereka dimahkotai kemuliaan dan hormat. Mereka menjadi orang yang berkuasa dalam perkataan, dan mereka menjadi orang-orang yang terproteksi sempurna. Tidak ada yang jahat, dan kami percaya semua yang baik boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.